Kita nih edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Nice dream. Dah. Lu kenapa? Lu kenapa? Mulai. Ayo. What up, gengs? Kembali lagi ke Sahabat Pot, abang-abangan Sahabat Podcast. Tepuk tangan dong, masa tepuk pramukaan ya? Iseng-iseng udah berapa kali video ke yang berapa nih kita? Berapa ya? Kira-kira udah Keempat. Kepo. Udah. Gini, sekarang kita di Ramadan, tengah Ramadan. Lu kan Ramadan, tengah Ramadan. Anjay. kita edisi Ramadan nih. Nih kita syuting di 16 Ramadan, gengs. Ya. Akan tayang secepatnya lah ya. Nggak usah ini. Oke guys, ngomong-ngomong masalah Ramadan. Udah mokel berapa kali, bro? Buset lah intinya bro nanya. Langsung anak muda itulah. Tapi emang beneran udah Tipe-tipe mokel. Kamu udah pernah mokel? Alhamdulillah. Enggak ya, udah gede-gede kan mokel. Mokel. Emang ada Apa sih mokel? Mokel tuh apa? Monyet keling, anjay. Gak tahu, cuma asal usul mokel tuh apa ya? Udah itu tuh, mokel tuh apa mokel kalau Bapak? Mau kelaparan kan? Mokel apa lah? Iya, Iya. Iya, enggak mau kelaparan lah. Iya, mau. Bahasa Jawa. Oh, moh kelaparan. Kelaparan. Oh, baru tahu, guys, mantap. Saya kira mokel monyet keling. Terlalu gimmick. Serius. Ada yang udah pernah batal belum puasanya? Tapi bukan mokel lah, kalau mokel kan kesannya negatif tuh. Batal. Mokel juga negatif, bro. Tapi kan batal ada, maksudnya ya sama dua-duanya hal negatif. Cuman maksudnya kalau mokel tuh cenderung ke nakal. Oke, semua kayak ini apa budim. Bukan diam dia. Oh, ini. Ya jadi. Budi bukan digambarin. Ini si Budi emang bukan digambarin bapaknya. Maksudnya mokel yang sesuai syariat gitu alasannya. Tapi mokel menurut gue di zaman saat ini nggak masuk sih dibanding Budi sama Budim lah. Iya, Budim, Budi dia bukan diam-diam, bukan diam-diam, cuman disempurnain jadi Budim, awalnya tuh Budi, weh Budi lu Budi gitu. Karena Bang Budi kayak, weh kok gue sih gitu. Atau kalau bahasa Sundanya bukbar. Buka berang-berang. Berang tuh siang. Artinya kalau Sunda. Oh, berang tuh siang. Kaberangan aing gitu. Itu tuh artinya siangan gua. Kunaon aing. Aku Salah iya. Terus alhamdulillah sih selama hari ke-16 ini gua Anjay. bersyukur masih lancar, belum ada yang Alhamdulillah. Semoga diterima ya. Di sisi Allah, amin. kok doanya gitu. Ini kan bener. Iya, Doa puasa apa? Kita habis puasa doanya Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Sah. Itu doanya semoga ibadah kita diterima sama Allah, bro. Jadi bukan konotasi mendoakan lu cepat ketemu Allah, tapi emang nggak apa-apa kalau mau ketemu duluan mah. Kita siap doain. Kita siap nginjek tanahnya. Kita kan kalau ketemu lo kalau di sholat kan dengan kita sama Tuhan. Ya dong, betul. Iya. Jadi kalau ketemu Allah kita sholat. Kalau lo kan nggak pernah, berarti nggak pernah ketemu. Tiba-tiba Lu gua udah batal berapa hari? langsung mantang. Serius. Karena alhamdulillah nih. Saya udah batal 2, guys. Batal 2. Kenapa Batal. alasannya? Kita saya jadi musafian. Saya ngambil hadiah dari Allah. Iya, kan dibolehin. Rusor. Tapi jatuhnya pahala gak sih buat kita juga? Kan udah ngedengerin sunnah. Bukan sunnah, jatuhnya itu kayak apa hadiah sih ya? Ringan. Ini keringanan. Iya. Kayak apa namanya? Jamak takdim kosref belum ajar lu men. Bukan ajar. Oh, lapar dia guys. Gini. Belum aja udah mau buka. Biasa guys. Ya tahun pertama puasa. Soalnya sebelumnya Kristen. Enggak. Bukan. Buddha. Cuman bandel aja. Kayak gitu lanjut Pak. Aku baru 2 hari enggak Ya. puasa karena safar. Kenapa? Nah, Safar karena Qadarullah ya apa namanya? Bapak mertua saya meninggal gengs di hari keempat Ramadan. Iya, jadi paginya langsung berangkat. Jadi malamnya meninggal, nggak sempet tidur lah ngurusin jenazah beliau sampai pagi mandiin ya. Langsung berangkat ke Jawa. Nah, pas di Batang saya aus guys, akhirnya beli kopi. Wonosari ya? Wonosari itu beda kota pak. Wonosari itu di Jogja, Wonogiri di Wonogiri. Wonosari di Jogja, Wonogiri di Jawa Tengah. Tapi syarat Beda. supaya kita bisa dapat bonus tuh harus berapa? Bonus. Rusoh. Rusoh. Keringanan.
Tadi sih ada yang ngomong boy. Hadiah. Bener hadiah itu. Hitungannya hadiah kan? Kayak sholat itu di kosor itu kan hadiah dari Allah kayak. Boleh diambil, boleh. Ya, dengan kondisi tertentu. Salah itu gimana? Ya safar. Safar tuh ketentuan dari. Syaratnya gak, maksudnya kalau syafar tuh kemanapun kita pergi kerja pun jatuhnya syafar dong. Oh, enggak dong. Secara bahasa Ya. Tapi kalau cuman safar rumah lu di depan gang, kantor lu di depannya pura. Itu mah syafar nih. Kira syafar. Oh nggak salah kan? Kalau sesuai mazhab gimana tuh, Bang Wan? Itu sih yang di Indonesia aja jangan sesuai mazhab. apa? Keberatan. Di Indonesia emang pakai mazhab. Pakai juga. Lu belajar pakai apaan? Mazhab ini. Tunggu gongnya. Saya mau ngegong, takutnya di tit sama editor. Maksudnya Di Indonesia. menurut fikih madzhab Syafi'i gitu. Betul, Pak Wan. Bang Wan, Ustadz Wan. Si paling tiba-tiba. Langsung tembak hukum aja guys. Si nonton YouTube lagi podcast. Maksudnya bismillah, yang pernah saya dengar ya, yang pernah saya pahamin, Tuh. Gimana tuh? Pak Ustadz Wan coy. cemio. Correct me if I'm wrong. Ya, kalau 9 ibu. syarat boleh buka puasa untuk orang yang safar gitu. Yang pertama safar towil. Berakal. Terlalu berat. Safar towil. Langsung ini aja jaraknya nih. Iya, iya maksudnya safarnya jauh gitu. Nah, Kalau di mazhab terlalu merinci jadi kajian pot sahabat. ya kan Langsung jarak aja, doi kan pengen tahu Ya, jaraknya. jaraknya di safar jauh, jaraknya Ya. minimal 85 km. Oh. Sama kayak salah sebelum Berarti- kita sholat sah. Berarti ada safar deket nih. Kalau ada safar jauh berarti ada safar deket nih. Betul. Safar dekat sama safar jauh. Itu yang Safar deket ada sih yang saya tahu nih kayak di Jakarta Pusat tuh. Waktu itu saya ikut safar di Joko Darmono. Nama penulis. Ada Taman Ismail Juki gedungnya. Dia juga ada almarhum tuh. Iya, pas safar di Joko Darmono. Sama sama Deket kan? terlalu literasi. Itu famous gara-gara lagu di nanti apa? Ya, terus Ya, sebenarnya. kalau yang deket-deket itu gimana, Pak? Nah, itu yang pertama tuh safar jauh. Ya, Terus yang kedua safarnya safar mubah. Maksudnya Wah, bukan safar maksiat. 1 kilo gitu. Enggak, safar mubah itu safar yang di dalamnya enggak terdapat maksiat. Contoh kasus Bapak nih, kasus abang-abang nih. Tiba-tiba Bapak, kapan saya kawin sama Mama Anda? Kasus abang nih, yang kemarin mokel 2 hari Mokel. karena antar jenazah almarhum ke ini kan, Ya, Jawa. Wonosari, Warna gini. Wonogiri. Nah itu kan otomatis sudah lebih dari 85 km dan Ya. safar mobile, maksudnya itu urgent gitu kan. Ya, betul. Nah itu yang kedua, yang ketiga tujuannya jelas ke Wonosari. Warna gini. Hari Bapak. Gini. Semua ada yang terlalu bercanda YTTA, geng. Iya. Itu dapat sih. Udah, skip. Nah terus yang keempat, ngapainnya jelas juga kan. Ya. Ngapain ke sana tujuannya jelas. Di Bukan mana, safar maksiat lah ya. satu itu, yang keempat juga maksudnya ke sana mau ngapainnya jelas gitu, tujuannya jelas, tempatnya jelas, tujuannya jelas. Terus yang kelima, bukan aktivitas rutin. Nah, bukan sering kayak ini. Driver Supir akap. apa aja ya, Oh. supir antar kota itu. Ke provinsi. Ya itu dia udah kerja, udah penggaweannya dia. Nggak ada alasan saya safar. Lu tiap hari penggaweannya. Nah, ilatnya maksudnya sebabnya Ya. itu bukan termasuk nggak dapat uzur boleh buka puasa karena Yoi. kan tuh dia pegawaiannya kan sehari-harinya. Nanti kalau puasa kode terus dia gantinya kapan? Woi guys, alhamdulillah aja, masya Allah. Kita buka dulu. Ya Allah, Bang kali ini saya lihat ada teman saya nangis karena ajan. Padahal kan kita senang ini buka puasa. Bakit. Gas dulu doa dulu. Maksudnya batalin dulu kan, tapi batalin pakai pancong. Aduh ibu, pakai pancong. Ada apa gimana Bang Umay? Baca bismillah dulu. Bismillah. Udah bareng-bareng. Bareng-bareng. Buset lapar banget kayaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hidup yang lebih baik masa depan. Wah, enak banget. Alhamdulillah teman-teman kita. Terus doanya apa, Bang Oji? Nah, doa sekarang. Doa. Doanya itu. Nah, doanya dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wastabatal ajru insyaallah. Oh, beda. Beda. Emang baru tahu doa itu? Gue baru tahu sumpah. Emang biasanya doanya apa? Kalau gua Malakasum tuh. Oh iya. Kalau Lu doang yang beda. kalau Malakasum itu juga sama. Apa? Ya sama. Oke, Zabal Duma. Gue baru tahu sumpah. Baru tahu. Kalau saya ya digabung juga enak sih. Maksudnya Nah, bagus. enaknya Bang Pawas. Tapi gue bener gak? Enggak, ini bukan bukan. Masuk. Jurus fitnah. Emang ular kadut nih bocah. Jadi gini, masalah doa buka puasa ini nggak ada yang nyari salah, nggak ada yang benar nih. Karena doa buka puasa ini bukan ibadah yang mahdoh. Mahdoh apa gue mahdoh nih? Ada dong. Mahdoh tuh ada ketetapannya, betul Pak Ustadz Wandi. Gue mau goreng aja sih. Jadi ini ketentuannya tidak ada secara mutlak. Misal ketentuan mutlak kayak sholat boleh nggak? Allahu somad. Gak boleh dong. Kenapa? Kan udah ada mutlak ya. Nah, ketentuannya Allahu Akbar. Nah, kalau ini secara pelajaran apa? Adab ya yang Nabi ajarin. Pas tata buka cara, tuh tata cara. tata cara. Jadi buka beliau batalin dulu bismillah, batalin ya makan kurma. Pokoknya dibatalin lah. Kalau ada kurma. Ya kalau kurma kalau ada kue pancong makan kue pancong. Gak sih lu lapar ya gue kasih ada Nah, kantong. dimakan terus alhamdulillah minum baru baca dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku ya. Telah basah urat-urat tenggorokanku. Telah tetap pahala insyaallah. Gitu. Ada insyallahnya ya maksudnya. Ya. Ya tetap Allah yang mutusin lah. Nah, dari sini Sebagai apa ya, hamba kita nggak pede. Oh, jadi nggak langsung, "Woi, puasa, guys." apa sih? Diterima, Langsung diterima. ya kan? Iya. Baru tahu. Allah Malakasum tuh sih gua Allah Malakasum. Nah, itu kan. Di Allah Malakasum itu sebuah doa dan itu nggak apa-apa. Iya. Tidak ada yang menyalahin dan tidak ada pelanggaran di sana karena intinya doa tapi adab yang diajarin ya itu tadi dibatalin dulu ya kan. Terus doa itu derajatnya apa Bang Umay? Maksudnya? Derajat doa sahabat Domau itu Kalau nggak salah Hasan deh. Waktu itu pernah dengar kajian Ustadz, derajatnya Hasan tuh. Oh iya. Iya. So kan kalau di Indonesia sendiri kan yang paling masyhur yang paling sering diinfoinin kan yang Allah Malakasum tuh sampai TV segala. Nah, Iya. sekarang aja TV tuh kayak Trans 7 udah ada sahabat Domau. Udah berapa? Terus sekarang MNC juga beberapa tuh udah sahabat Domau tuh udah mulai. Gue jujur gara-gara gue udah lama nonton TV jadi Lu? gue gak tahu. Lu kan pernah nih di luar Indonesia. Kebiasaan orang luar Indonesia buka puasa pakai Allah Malakasum tuh. Nah Pengalaman nih. kalau di Tunis itu makan orok. Kebetul. Kaget tuh. Kayak ada kuyang. Kuyang dulu bukanlah yang sekarang. Pokoknya kalau di Tunis tuh gue sih pengalaman gue ya. Habitnya apa habit? Gue gak tahu nih pengalaman gue sendiri ya. Iya tapi habit orang yang biasa lu lihat. Nah, Tuh. Kalian. Betul. POV Pawas pas di Tunisia. Terus, POV gue tuh pengalaman gue ya. Siapa tahu orang berbeda-beda. Betul. Itu biasanya habis azan tuh buka masing-masing. Maksudnya enggak kan kalau di masjid-masjid Indonesia tuh doa bersama dulu kan. Ya. Kalau di sana sih enggak baca doa bareng-bareng langsung aja makan. Itu melaksanakan. Tapi habit doanya tuh enggak ada yang masyhur gitu. Kayak di televisinya. Gua belum Di pernah dengar. televisinya lu nyentuh TV enggak di sana lu? Apa lu enggak ngerti bahasanya? Gua nonton YouTube Kids. Ya kan? Lu enggak mau nonton televisi lu gara-gara nonton SpongeBob bahasa Arab kan? Justru gua suka sebelum bahasa Arab. Iya. Tapi maksudnya gua enggak Semua pernah. atahiyat. Bisa dulu baru tahu enggak thank you banget nih. Ya. Kalau bismillah tuh wajib kan berarti? Bismillah. Iya. Wajib dong. Bukan wajib, itu urutan adab. Ah, Adab kita sebelum minum. Intinya Semua hal ya. tata cara lah.
tata caranya ya kita batalin dulu. Habis itu Jadi apa sih namanya, berbagai macam sunnah di Dirangkul, disusun. Jadi betul. ini Bismillah kayak Iya. gitu. Tuh, bukan berarti doa Allah malah kesumtunya salah, enggak ada yang salah. Kalau masa kesumtunya oke. Cuman kan alangkah baiknya kita coba tartil adabnya, batalin aja dulu. Karena kita emang disunahkan harus segera membatalkan kan. Takutnya namanya orang keterusan itu tiba-tiba 30 hari dia nggak buka-buka. Terakhir, pertanyaan terakhir. Gue benar-benar awam banget ya. Kalau misalkan kita buka puasa setelah baca bismillah, makan tempe mentah. Ya aneh. Tapi tempe mentah ini kan kesukaan Pak Anies. Tempe mentah kasih korma. Emang iya. Hebat tahu ya. Iya, Pak Anies pernah makan tahu mentah sih kayak Juna. Semoga Juna menjadi seperti Pak Anies di masa depan. Nggak pernah makan bareng sama Pak Anies. Secara nggak langsung buat nama-nama wawasan gue dan pengetahuan gue ya. Kan khawatir orang makin banyak nggak tahu makin kayak apaan tuh doa. Betul. Intinya sih hal yang tidak dibolehkan tuh seperti menghukumin ya Bang Umay, Bang Wandi, Bang Pawas kayak Memfatwa. weh kok lu doanya itu nggak baca Betul. Allahumma lakasum tuh lah itu wajib misalnya kayak dihukumin dia seakan-akan kalau tidak baca doa itu salah ya itu yang nggak boleh gitu karena ini kan bukan ibadah yang ada ketentuan gitu. Iya. Lagi-lagi seperti itu ketika ibadah yang tidak ada ketentuan secara khusus ya Bang Umay itu ya dilaksanakan tidak keluar batas Iya. gitu. Kalau ada runtutan atau ada adabnya ya dikerjakan. Iya, dan yang yang masyhur itu yang biasa kita dengar yang diajarin Di Indonesia kita ya. dari kecil tuh Allahumma lakasum tuh yaitu dari sisi makna Bagus ya, bagus. Nggak apa-apa. nggak bertentangan dengan hal itu yang tadi. Betul. Jadi, bisa juga dipakai buat doa. Betul, digabungin nggak masalah kan. Abis udah betul mau langsung Allahumma lakasum tuh bika mantu ada sika. Yuk makan yuk. Ya guys, betul sambil makan lu kelihatan banget kayak nggak lapar. Sambil makan. Dan minumnya pakai tangan kan. Kan kita bisa Nah, Dan ginjal gua deh kayaknya. emang masuk kata Bang Kita Umar. itu kan bentuk arti dari Adab doanya, arti doanya kan yang Allah maksud itu kan itu doa itu. Apalagi menjelang waktu yang dijabah tuh salah satunya waktu berbuka puasa. Betul. Salah satunya ya di antara banyak itu. Betul. Jadi pakai doa itu pun nggak masalah karena nih si doanya juga bagus Allahumma lakasum tuh kan. By the way Nah, tuh tadi kan Pak Fauzi menurut Anda pengalaman yang sangat safar. safar bro. Iya, Ada tadi juga kan itu pengalaman yang betul. cukup ya nggak semua yang bisa sekuat Bapak lah atau Bang Fauzi nih. Menurut kalian puasa apa sih perbedaan dari tahun sebelumnya sama tahun ini? Mungkin Nah, waktu dulu doa dari Bang Wandi Wancoy yang lagi nikmatin pisang sepertinya Anda lapar banget. banana. Perbedaan puasa tahun ini dengan Tahun sebelumnya. kemarin. Yoi. Ngopi dulu. kan kalau Pak Fauzi Banyak sih bedanya. ya, kalau Bang Fauzi kan Masya Allah banget ya pengalamannya benar-benar Baik ya yang maksudnya ada berdukanya gitu ya Bang Fauzi. duduk ketika Banyak sih diantaranya ya kebanjiran Pak. Sama Pak. Musibah. Banjir. Sahabat banjir SB. Nah itu Nanti ada grup telegramnya guys, ikutin aja di link bawah. itu repot sih kebanjiran tuh. batal dong. Berapa hari? Kenapa lu tiba-tiba orang banjir suruh banget? Saya capek katanya. Berapa hari Pak? 2 hari ya? Itu mah Anda saya mah kebanjiran pagi, malamnya udah surut. Saya hari keduanya udah mulai Kok bisa banjir? Bapak ngilang apa gimana? ya karena apa ya pokoknya gitu deh Pak, banyak airnya datang. Lagi musim kali. Iya lagi kebanyakan. Mungkin dari letak rumah tuh datarannya rendah, terus di belakang lagi Pembangunan. Nah jadi beliau bos apartemen. Jadi apartemen-apartemen yang ada di Asia Kembangan, nih beliau bosnya. Betul tuh. Salim. Kembangan tuh kayak cekung gitu kalau nggak salah ya. Ini kayak Mekah gitu. Jadi datanya banyak. Oh, pantesan Asia Kembangan serami Mekah. Orang-orangnya Masya Allah. Ustadz Jabhari Setia, Bang Wandi Wancoy, Masya Allah, terlalu masyhur.
ada daerah lain sih, daerah Jakarta Barat gitu ya, nyamin Mekah enggak. Lalu Mekah ya. Berarti kan Cari lebih palsunya. Khawatir ada yang umroh ke situ. bukan Cirebon. Puter di mana? Di Kembangan. Ya gitu. Pertama kebanjiran. Ya alhamdulillah misalnya Gubernurnya nggak perhatian gitu ya. Si nyerang gubernur nih. enggak berlalu. Wali kotanya. Di orang wali kota dia. Enggak ngomong doang. Iya, rumahnya dekat wali kota. Wali kotanya di wali kota Jakarta Barat. Nih, Tetangga. Nih, langsung di mention. Enggak, saya cuma mention doang, Pak. lanjut Pak, lanjut. Ibu wali. Oh iya, Ibu Iin, ya tolong ke rumah Bang Wandi. Jadi berapa hari ya, 2 hari itu buka puasa ditanggung Pemda. Ini gokil. Nah, Apa? tapi saya sakit hati dengan fotonya dia di grup ya. Dia makan malam dikirimin. Wan, Gokil. makan malamnya dikirim ada 4 box apa 5 box. 5 box. Coba di 5 box terus 1 box. Ada 2 keluarga di situ. Betul. Mertua gua 2, gua sepasang suami istri 2, anak gua sepasang, ada 3 pasang. Wah. Dikirim 1 box jam 10 malam, nasinya udah kering. Tapi terus gimana menu makanan dari Pemda? Ya Hemat. MPG bukan. bergizi sih, bergizi. Ada telur bulat, Tuh, Ya, tuh. terus sayur kacang, bergizi. Uang nih kayaknya. sayur kacang, ayam. Oh, ayam. Ada ayam sama mie. Masih hidup tapi. Mie masih. Mintan. Ayam masih hidup. Ayam masih hidup kan. Iya aja Biasa. jangan. Efek lapar. Iya nih, Nggak gua konsen. tadi ada notif dari Gojek. Gua keluar dulu kan ya ngambil makanannya. Yoi. Jadi Pak, Ya. Notif dari Gojek apa dari bini? Kerangkengan. ada beberapa hari itu buka 2 hari kalau nggak salah 2 hari Ya. pakai nasi kotak, tapi nggak cuma nasi kotak itu juga, kita beli gorengan kan, ada juga yang Jualan. udah jadi dadakan gitu banjirnya, nggak maksudnya nggak bilang gitu. Kalau banjir bilang kita udah siap. Nggak, maksudnya yang dagang itu udah Oh, udah jualan ya. jadi Tetep aja tuh jualan dah. Anda maksudnya Weh, hujan kerang ajaib. Kerang ajaib, apakah aku boleh makan nasi goreng? Boleh. Tidak. Sama biasanya banjir Lu beli sampah apa beli nasi? ketahuan dikasih. ini Enggak. emang biasanya banjirnya gimana? ini Bilang. Biasanya tahun kemarin banjir nggak? Oh, pasti ngecek ya. Oh di Kalau tahun kemarin- di ini ya. puasa Banjir. tahun kemarin Cek enggak. akun. Enggak. sebelum puasa banjirnya. Saya banjir juga ya. Langganan sih, tapi banget sih. Oh, puasa tahun kemarin banjir deh. banjir. Saya juga banjir. Di awal banget hari pertama. Sama bener awal. Iya. Cuman uniknya rumah gua ya, banjirnya bentar. Gede banget gua sama banjir rumah gua. Berarti nggak beda ya tahun ini sama tahun kemarin ya banjir. Kalau perkara banjir sama, tapi banjir kali ini 2 kali. Iya. Awal sama awal juga, jadi awal nih berhenti. Yang Terus pertama awal sebelum lagi. puasa banjir itu. Iya, awal juga awal puasa. Sebelum puasa nggak banjir gua, tapi awal puasa banjir. Ya sedihnya sih pas banjir keduanya, kan namanya apa, bapak mertua gua, Lagi sakit. iya kan tiduran doang. Ya akhirnya kasurnya yang tadi di lantai kan kita naikin dulu tuh ke bangku sofa rumah gua kan cuman bangku doang tuh gitu kayak jati. Nah naikin situ tuh. Nah pas mau Jumatan, pas batu hari Jumat mau Jumatan naik ya, alhamdulillah tetangga depan rumah udah pindahin ke sini karena rumah tetangga kan lebih tinggi tuh. Nah kita pindahin lah ke situ. Nah habis terawih sebelum terawih sih jam 6-an apa jam 7-an gitu. Jam saya. Aish, makan bang. Siapa? Terus nanya dong sama bini gimana, bapak udahlah. Terus bini cerita ya udah, Ani bilang mau pindahin nggak mertua, kata tetangga nggak apa-apa di situ aja sampai 3 hari juga nggak apa-apa kan kita, tapi nggak enak namanya tetangga kan. Mertua kita sakit ya udahlah, kalau dia itu nggak apa-apa ya. Akhirnya Juna di situ tidur, anak saya udah jam 12 lagi ngobrol aja cerita istri gua kayak gimana ntar bapak ya, cuma bilang iya udah sabarin aja nggak apa-apa, ntar kita Senin udah rencanain nih Senin kita nanti berobat lah. Qadarullah ya Allah,
langsung panggil di jam 11-12an. Itu Udah, ya. masih di rumah tetangga. Masih rumah tetangga. Di dalam banjir itu. Udah surut. Alhamdulillah. Jadi bilang rumah gua aneh banjirnya. Banjirnya pagi, malam udah surut. Gara-gara dia cuman apa ya? Air lewat aja. Iya, jadi airnya emang penuh nih, nggak ketampung. Jadi ngeluber. Nah, ntar ketika pintu air udah dibuka, kayak airnya bisa jalan lagi nih ke hulu lagi kan. Udah dia surut lagi. Makanya aneh banget, banjirnya malah terakhir di rumah gua lagi. Emang dia tekungan sungai sih ya? Bukan cekungan, itu kali sodetan dulu buat Kali- perairannya, buat perairan kali sawah air. dulu ya. Jadi bukan kali paten, kali emang sengaja buat perairan doang dulunya tuh. Umur dong berarti banyak. Iya bener. Bukan Itu. kayak Ka'bah. Enggak ada umroh sih di rumah gua. Kalau di Puri mungkin ada umroh ya. Lebar. Kayak baca website jadi kayak gitu. Semuanya kasihin. Kalau tadi kan bang lu banjir. Nah, Iya. ditontonin yang beda buat lu sendiri nih. Nah, betul. Nah, lu katanya nih ya denger-denger nih di tahun ini lu tiap tiap apa? tiap Istri. tiap sebelum imsak udah mandi wajib mulu. Apa tiap hari sekarang mandi wajib ya? Doi kayak tahun ini udah beristri ya. Tahun ini udah ngapa anak orang ya. Tahun sebelumnya udah beristri belum? Wah. Tapi kalau tahun sebelumnya sering sih nginepin cewek ya. Kakaknya cewek. Ah ya. Aku makan penting nginep itu. Betul, emang nginep di rumah kakak. Tapi ada. Tapi emang waktu itu ada pun cewek yang mana itu ya? Yang Ayo. Oh kalian namanya Agus. Putus Agung. Nah, Enggak uduk tuh ya. beda puasa tahun ini dengan Nah, puasa. gimana apa nih yang lu alami nih? Bedanya Kan itu udah ya. punya tahun ini. Iya enak kali buka bareng, sahur bareng. Nah, bedanya tuh mungkin ada teman aja. Sama aja sih. Selama ini dimusuhin tapi gimana? Enaknya deh, maksudnya tahun ini bersyukur alhamdulillahnya ya. Bagaimanapun kan ini juga karunia dari Allah ya. Udah ada istri, ngerasain pengalaman gua di puasa ada istri tuh Dicebokin. dicebokin. Gila. Kok tidak salah cebok? Emang maksudnya berak-berak kan? Cuman bedanya gua hari pertama itu ya sama juga punya pengalaman menyedihkan. Apa tuh? Hari pertama puasa gua gak sama istri. Kenapa? Gua ke Bandung. Nggak mau. Temenin teman yang meninggal. Oh, Jadi gua iya. hampir 3 hari di sana. Jadi dari puasa 1 sampai 3 itu gua di Bandung, istri di rumah. Karena kalau misalkan istri ikut ke Bandung, gua punya konsekuensi nggak bisa nginep. Bukan berarti gua Oh, karena di rumah itu cuman ada dia doang gitu. betul. Jadi untuk istri lu kan jadi nggak nyaman kan? Betul. Gua jadi Iya. istri gua pengertian sih. Karena emang nggak ada tempat privacy buat istri lu, apalagi. Ada. Justru Oh, ada. 2 kamar kosong. Terus Maksudnya jadi kenapa? istri bilang kayak Kamu ngerepotin. kamu istri aja katanya. Kalau misalkan aku ikut, khawatir kamu kebagi-bagi pikirannya. Kalau mereka lagi full nemenin. Iya. Jadi itu. Cuman ya itu mungkin sebagaimana pengalamannya Bang Fauzi ya. Kan kalau nanti banjir juga pengalamannya ya ada hikmahnya lah. Hikmahnya di puasa ini gue belajar tentang apa ya, kasih sayang aja sih, kasih sayang seorang suami istri yang gak gue dapetin gitu. Itu sayang istri gua. Kan lu gak usah ngomong. Wah, parah. Maksud gua, Emang istrinya Pawas nggak sayang buat dia? kan dulu Coba komen. Coba komen. sayang. Enggak, maksudnya sebelum bulan puasa sebelumnya belum punya istri. Ya. Tapi kan dia itu pernah nyimpen sesuatu tuh. Sama aja. Intinya kayak maksudnya tahun sebelumnya gue belum pernah dapet kasih sayang seorang istri dari bos saya alhamdulillahnya. Karena belum nikah. Belum nikah, sekarang udah nikah. Oh, dia sekarang ngerasain tuh. Yang bikin kena itu gue dapet pengalaman itu tuh Pak. Kawan sahabat istrinya. Istri dari sahabat gue meninggal, terus gue jadi ngerti kayak suami istri itu ya apa ya, bukan sekedar cuman Nikah biasa gitu. nikah biasa tuh cuman sekedar kembang biak, tapi lebih dari itu. Kembang. Tuh. Nah, kalau Bang Umay nih, apa pengalamannya nih? Bapaknya bener gentanya. Patah. Bapaknya setutin makanan lu. Dilempar jangse lu sama Bang Umay. Ya, Oh, karena- Pak. Tahun kemarin palingan waktu itu pas banget kerja di kontraktor di Ciganjur. Waduh. Nggak pernah puasa. Tukang gue nggak pernah puasa. Gue ya. Ente yang ngajarin. Ini mau puasa, cuman apa ya, jadi beban moral. Oh, dilema. Iya. Nah, Nanti setelah gua nih sebagai bos lu kuli-kuli
bangke, gue puasa, lu malah gorengan sama gue gitu. Jadi selama bulan puasa dia bukan hanya tukang bangun rumah, tapi tukang gak puasa. Gue sih bang, Iya, jadi Semua apa diambil. jadi beban moral mungkin ya. Kan Bagi bro. harusnya kan kita sebagai muslim wajib menyampaikan ya kan, gue sampaikan walau satu ayat. Cuman ya kalau disampaikan sih udah, cuman gimana kita jadi punya beban moral tiap hari dia mereka nggak puas. Ibaratnya lu dilema lah ya. Iya dilema. Lu puasa, malah kuli lu, Mai, gue gorengan Mai, sama extra jos. Cuman ya Jam adalah 12 lagi, jam segini dibeli. kayak bercandain tipis-tipis kayak puasa ya jadi diganti ya gitu kayak gitu. Tapi udah ngingetin seenggaknya. Ya seenggaknya kan emang Cuma kewajiban yang orang penting- Islam kan ingetin kan. Ngingetin kayak ya mungkin sambil bercanda aja sih gitu. Karena kan ya apa ya Itu orang menggurui gitu ya. ya betul udah gitu kan mereka orang perantauan. Tuh. Ya bukan orang yang boleh dibilang tuh wataknya beda sama orang di kita lah di sini gitu. Karena kan macem-macem lah wataknya. Kalau tukang pekerja kasar lah gitu. Kayak gitu. Tenaganya kelas banget sih ya pas bulan puasa. Bener. Pernah bercandain nih Mbak Wan, terus tanya Rawitnya mana tuh pakai paku gitu. Nggak masuk loh. Ini sentimen. Itu udah lucu. Ya. Coba yang disapu. Agak mukanya kurang. Kelutuk sih dia. Kelutuk. Mukanya kurang. Nah itu waktu itu dapat lokasinya tuh di Ciganjur perbatasan Ciganjur di mana tuh? Ciganjur sebelum apa ya Puncak. ini apa Situ Babakan. Oh. Setu babaknya. Iya sebelum Jaga itu. Karsa, Oh. terus Iya, dikit ya. selatan. Pokoknya daerah panas. Dia Enggak. arah mau ke Udah gue udah minum. Iya. arah mau ke Depok. Ah, Daerah panas kan? enggak. Ya, gue izin supaya bulan puasa. Batahin. Sana bang. Ya Makan bang. yang bikin riuhnya itu ya biasa mungkin bubaran jam 5 Hah? terus ya udah bisa macet di jalan yang luar biasa. Sampai ada momen ini kalau nggak salah 5 menit sebelum azan tuh harusnya kan udah agak renggang kan Iya. ya. Karena kan biasanya orang Malah 5 makin menit, penuh nih. apa sih 5 menit sebelum puasa sebelum azan tuh udah di depan TV Ya. udah siap-siap buka puasa, ini masih rame. Nggak taunya ada kecelakaan mati di tempat. Oh ini Kenapa? Iya, kecelakaan gembor. Udah pulang. Lagi pulang. Ya kamu kayak lagi bayar. Kamu makan makan. Jadi dulu ngobrol. Kecelakaan laka lantas. Iya di Kecelakaan. 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 Kalau kata Salma kecelakaan. iya kalau nggak salah tuh 2 menit 3 menit sebelum azan maghrib itu tiba-tiba masih macet pas tiba-tiba udah apa ya udah mulai agak di titik ramenya di seberangnya itu udah Rame kelihatan, tuh. udah ditutupin apa ya pakai koran pakai apalah gitu. Ya. Iya, Kalau serem sekarang banget. berarti suka gitu banyak. Jadi ditutupin koran. Cuma ada satu pelajar. Lucu nih kayaknya lucu. Enggak. Mau nggak lucu? Tutup pelajar kecelakaan. Gua nggak tahu nggak sadarkan diri. Tutup koran. Terus korannya kan ada tuh cuma setengah badan dulu. Sisanya ditutupin. Ini kertas ulangan. Pengulangan. Ya lucu. Pura-pura lu serius. Setiap tahun mah ada aja Nah, yang betul. beda dari kita ya, dari puasa yang tadinya belum punya istri punya. Ya, yang tadinya nggak pernah puasa. Ya. Terus Alhamdulillah. saya juga selain kebahagiaan Gua dukung bercandaan. Gue kasihan ke dia. Seakan-akan gue membuli dia guys. Padahal mah dunia nyata nih. Gue dibully sama dia mulu. selain kebanjiran juga maksudnya pengalaman pribadi yang beda gitu. Iya. Tahun ini Tarawih pertama anak ini Bejakan kaki di masjid pertama kali kayak. Masjid nih. Iya gue macam buat macam apa ini? Apa nih? Apa tuh? Upin-ipin. Tapi ngomong-ngomong masjid, kan kita kalau terawih ya. iya Bisa kalau terawih suka ada bocil-bocil Oh kematian. iya. Apa namanya? Royal Rumble. nah itu Bocil kematian. tahun ini kan anak saya 7 tahun ya maksudnya Oh, udah punya dan ini udah punya anak. Oh punya anak Udah. pak. Kemarin aku single mah. Gak tuh kaget. Saya ngakunya single ya. Salah bridging kan. Ini udah Salah bridging. cuma gue. Gua single ya. Oh, gua punya anak. Langsung ngeheng-heng. saya maksudnya lagi ngapain ini pos kan aja di masjid itu banyak anak-anak pada bercanda enggak. Iya. Nah itu
saya lagi ngelatih anak buat Anak siapa? saya Palingan. Kungfu. buat terawih di masjid nih. Buat lebih berani sama orang, ayo ribut. Nah itu. Nah yang saya khawatirin dia ikut Gue terlalu humble. nih ada dan kekhawatiran itu terjadi sih. Maksudnya Emang bingung sih event Royal Rumble selalu ada di masjid. buat anak kecil ya kayak kita dulu contoh waktu kecil ya. Nah itu tanda sendiri kali. Yang apa momen terawih itu momen ketemu teman, Betul. momen main, Tuh. ya kan? Ya memang Kalau momen gue sih ngecengin cewek ya. Kiu gitu. ya emang kalau dari sisi pendidikan anak ya dalam kita misalnya dalam agama ya umur 7 tahun orang tuanya wajib gitu buat ngedidik. Ajak. Tapi Ya. si anaknya mah belum wajib buat sholat kayak Ya. gitu kan. Balik kan kalau tanya supaya Enggak berakal. iya berakal dulu. Waktu masih gila mah nggak apa-apa nggak sholat. Tapi banyak orang yang gila jadi enggak jadi teh. Bercandanya mau di pinggir jurang tapi takut sama jurang. Gimana? Banyak orang yang enggak waras tapi Masuk. lu enggak bercanda sih gue tadi ngomongnya. Anjay. Bisa di-spill akun orang? Enggak. Enggak. Tapi gimana Pak? Ente dengan anak ente main gitu? Emosi gak? Nah itu Pukul. kalau dia terawihnya bareng saya gitu bareng gua Diikat tangannya. Aduh, dipasung kayak Geralt. Oh, kok dipasung? dia di samping, Oh. Samping. Geret ya. Ya bapak setiap tarawih bawa kandang ya. Dia ini kalau misalnya udah bete ya capek udah duduk aja gitu kan. Terus haus mau ngambil air ya udah ke belakang nggak tahu tuh di belakang ngapain kan kayak gitu Sajos. Paling di belakang nggak orang ya. nggak ada disediain aqua sama DKM Ya, Masya Allah. Jarang-jarang tuh DKM kayak gitu. setiap masjid ada sih kayaknya Mungkin Anda yang kurang Baru kurang yang ada air. Tarawih Kurang ke pertama masjid Pak. yang ada air. Kan selalu nyerang dia kurang ke masjid. Saya bilang kurang ke masjid yang ada air. dah Tapi maksudnya ente emosi gak kalau ngeliat anak ente bercanda gitu? enggak sih wajar sih yang penting Enggak, kalau misalnya anak lu ini ngeplek imam gimana? saya sih nggak emosi ya maksudnya lebih ke khawatir ngeganggu orang aja sih khawatir ngeganggu orang sholat gitu Di silent. khawatir mengganggu orang sholat dan saya dapat itunya dapat Bagian besar. Kalau lu gimana? Tapi Kenapa tuh gua? udah punya anak cowok juga nih. Iya. Juna tuh. Heeh. Oh ini kalau saya anak Hamzah ya? Kalau Hamzah Hamzah. 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 Oh kepedesan. Beneran. Ya kalau Juna emang dari dulu udah di TK udah di samping saya. Kalau sholat tuh nggak boleh kemana-mana karena terus juga masjidnya bukan masjid dekat rumah kalau kayak Bang Irwan. Dan masjidnya agak jauh biar dia juga apa ya? Saya safari masjid sih kemana-mana ke Al-Azhar, ke Blok M, ke Serengseng. Bareng Juna. Iya, sama Juna sama anak sama bini. Oh. masjid Sunda Kelapa Enggak, itu di masjid Ginal. terlalu safari luar negeri. Pokoknya saya safari masjid lah. Kok bisa maksudnya kok bisa Juna nurut di samping lu Kak? Ya kan karena Nanti Pertama, kaki. habit anak kecil cuma satu. Kalau dia sholat ada kawan-kawannya, Ah, iya. udah. Tapi kalau dia sholat nggak ada kawannya, dia cuma bete udah. Cuman ngantuk, capek, tidur, udah itu doang. Sama ya itu aja sih. Nah kalau Bang Umay gimana nih pengalaman terawih ikut Royal Rumble? Wah kagak. Justru cuma nontonin. Pas Tapi kecil nih. iya, tapi sueknya ya kena omel juga sama apa sih sama bapak-bapak yang tua-tua lah gitu. Gue ikutan ya. Tapi banyak gak sih di masjid-masjid yang biasanya tuh ada bapak-bapak yang itu tuh tegas nih. Iya, Kalau iya. yang bercanda, keplakin palanya. Digasperin ya. Depan gue ya. Makanya ini apa namanya buntut pari tas. Kagak. Dia digasperin sholat gitu, nggak bisa pakai sarung gitu. Juga kan. Itu pakai sarung pakai gas. Gue waktu kecil juga gitu tuh lagi sholat tarawih di gespen bapak gue pulang-pulang. Gara-gara ini kan nih apa? Gara-gara Iya bapak-bapak tuh tanya bapak. Kesal bapak lu. lu tau gak yang Dipukul semua. konten yang anak kecil salah Iya. itu pernah sih gue gara-gara Bapak lu yang dulu tarik waktu itu kakinya. buka
Mamnya gue tarik. apa ngomong-ngomong konten ya, Iya. apa namanya? FYP di Reels tuh random buat ada yang naik tiang, Enggak. ada bocah kecil naik tiang masjid gitu. KBP itu Oh. yang viral di sosial Terus- media. Iya, gue tahu FVP-nya, gue tahu FVP, gue tahu. Konten yang dia bocah naik tiang masjid gue nggak tahu. Ada. Ada yang tiba-tiba apa? Pakai sarung lagi. Salto tuh tahiyat akhir gitu. Oh enggak, sujud FF. Sujud FF. Yang kakinya naik situ. Oh, Gue taunya tuh konten-konten yang tau gak lo, yang sholatnya di jok motor, sholat Anda itu. yang sholatnya salah kiblat. Orang-orang kiblat yang sono, dia sholatnya begini. Karena tidak mau menentang hukum Allah, dia melawan hukum Newton. Iya. dulu serendam itu juga tapi nggak ke videoin aja kali. Iya. Nah terus nih.